Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai program linier yang ada di SMA kelas 11. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Dari katanya juga, kita sudah tahu bahwa pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Sehingga kita dapat bentuk umumnya AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, dan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kita akan latihan apakah itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan. Soalnya, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama, 2x tambah 5y lebih dari sama dengan C. Nah, apakah ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, ternyata ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, di mana ada tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan. Kemudian untuk A-nya ada 2 dan B-nya itu 5. Yang kedua ada 4x kurang Y kurang dari 9. Nah, ini juga tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari, di mana A-nya adalah 4 dan B-nya negatif 1. Yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 11. Ini sebenarnya merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Namun, karena koefisien dari B-nya adalah 0, jika kita kalikan 0 dengan Y akan menjadi 0. Sehingga kita sederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan 11. Kemudian untuk nomor 4, Y kurang dari 4. Ini juga sama seperti tadi, namun koefisien dari A-nya lah yang bernilai 0. Yang kelima, 2x pangkat 2 kurang 6y lebih dari 3. Ini bukanlah pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada perpangkatan 2. Sedangkan kita ketahui bahwa pertidaksamaan linier dua variabel itu masing-masing variabelnya harus berderajat 1. Yang keenam, 4x tambah 3xy kurang dari sama dengan 2. Nah, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, karena di sini ada perkalian antara dua variabel. Yang ketujuh, 3x tambah 5 kurang dari sama dengan 6y tambah 1. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Jika kita uraikan, hasilnya akan menjadi 3x kurang 6y kurang dari sama dengan 1 dikurang 5, hasilnya negatif 4. Jadi, 3x kurang 6y kurang dari sama dengan negatif 4 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linier dua variabel. Ada dua cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama dengan titik uji, yang kedua tanpa titik uji. Yang pertama kita akan menentukan DHP dengan titik uji. Contoh, tentukan daerah himpunan pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, tentukan tipe sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita ganti pertidaksamaannya terlebih dahulu menjadi persamaan. Kemudian kita akan cari titik-titiknya dengan tabel seperti ini. Nah, langsung saja kita akan mencari titik-titiknya. Yang pertama, jika X 0, maka kita abaikan. Kita abaikan X-nya, kita tutupi. Nah, sekarang fokus kepada Y. 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Jadi, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Kemudian jika Y sama dengan 0, berarti kita abaikan Y-nya, kita tutupi, kita fokus kepada 3X. 3X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2.
Nah, dari sini kita dapatkan bahwa titik-titiknya adalah 0,3 dan 2,0. Nah, sekarang kita akan menentukan DHP pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Untuk menentukan DHP pertidaksamaan tersebut, kita titik uji dengan titik 0,0. Kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0. Sehingga 3 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0 lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah ini salah atau benar? Ya, tentu saja salah, karena 0 itu kurang dari 6. Jika hasil dari titik ujinya salah, maka DHP-nya ke sebelah kanan. Sedangkan jika hasil dari titik ujinya benar, maka DHP-nya ke sebelah kiri. Langsung saja kita gambarkan koordinatnya. Yang pertama ada titik 0,3 berarti di sini, dan kemudian 2,0 berarti di sini. Kita tarik garis lurus sehingga didapatkan garis seperti ini. Nah, tadi DHP-nya itu ke sebelah kanan. Jadi DHP-nya adalah di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan menentukan DHP pertidaksamaan linear dua variabel tanpa titik uji. Nah, untuk menentukan DHP tanpa titik uji, itu kita hanya perlu menghafal dan pemahaman. Nah, kita hafalkan rumus seperti ini. Jika nilai A atau koefisien dari X lebih dari 0, kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ke sebelah kanan. Kemudian, jika A-nya lebih dari 0, tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ke sebelah kiri. Dan, jika A kurang dari 0, kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ke sebelah kiri. Yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ke sebelah kanan garis. Nah, contoh. Tentukan DHP pertidaksamaan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tipot sumbu X dan sumbu Y 3X tambah 5Y sama dengan 15. Seperti yang tadi, kita buat tabel terlebih dahulu, kemudian kita cari titik-titiknya. Yang pertama, jika X-nya 0, berarti Y-nya adalah 15 bagi 5, yaitu 3. Kemudian, jika Y-nya 0, berarti X-nya 15 bagi 3, yaitu 5. Nah, sekarang kita gambarkan koordinatnya. Yang pertama ada titik 0,3 dan 5,0. Berarti kita tarik garis lurus akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan DHP-nya, kita fokus kepada A-nya. A-nya itu 3. 3 lebih dari 0. Kemudian tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ke sebelah kiri garis. Sehingga didapatkan DHP-nya ke sini. Tadi kita sudah menentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita menentukan DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana pertidaksamaan linear dua variabelnya ada 2. Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, 2x tambah y lebih dari sama dengan 4. Kemudian 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, kita tentukan tipot dari pertidaksamaan yang ada. Yang pertama, menentukan tipot sumbu x dan y pada pertidaksamaan yang 2x tambah y lebih dari sama dengan 4. Kita ubah lebih dari sama dengannya menjadi persamaan. Kita buat tabel. Nah, langsung saja kita hitung. Jika x-nya 0, maka y-nya tentu saja 4. Kemudian jika y-nya 0, maka x-nya 4 bagi 2, yaitu 2.
Nah, sekarang kita tentukan tipot dari sumbu X dan Y pertidaksamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita buat tabel terlebih dahulu. Langsung saja, jika X-nya 0, maka Y-nya 6 bagi 3, yaitu 2. Kemudian, jika Y-nya 0, maka X-nya 6 bagi 2, yaitu 3. Setelah kita ketahui tipot-tipot dari pertidaksamaan tersebut, kita masuk ke grafik. Yang pertama ada 0,4 dan 2,0. Kemudian ada 0,2 dan 3,0. Nah, untuk menentukan DHP-nya, kita tinjau ulang tabel ini. Yang pertama, 2X tambah Y lebih dari sama dengan 4. A-nya itu lebih dari 0. Kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan. Maka DHP-nya ke sebelah kanan. Jika kita titik uji pula, hasilnya akan salah. Dan itu jelas ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua, ada 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, A-nya itu lebih dari sama dengan. Kemudian tanda ketidaksamaannya juga sama, yaitu lebih dari sama dengan. Sehingga DHP-nya ke sebelah kanan garis. Lanjut untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP diketahui. Nah, tadi kita menentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kebalikannya, kita tentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya sudah diketahui. Yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan persamaan garis lurus. Untuk menentukan koefisien X berarti ada di sumbu Y. Kemudian untuk menentukan koefisien dari Y itu ada di sumbu X. Jadi kebalikannya, yang merupakan koefisien X ada di sumbu Y dan yang merupakan koefisien dari Y ada di sumbu X. Sehingga A-nya ada di X, A-nya ada di Y, B-nya ada di X. Kita dapatkan persamaan garis lurusnya AX tambah BY sama dengan AB. Contoh, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada di sumbu X itu di sumbu Y itu ada 3 dan di sumbu X ada 2. Sehingga A-nya merupakan 3 dan koefisien Y-nya adalah 2. Sesudah kita ketahui koefisien dari kedua variabel, kita tinjau di mana DHP-nya. Berarti di sebelah kiri. Sedangkan kita ketahui bahwa jika DHP-nya ke sebelah kiri, maka tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, misalkan saja di sini titiknya adalah penuh. Kita misalkan titiknya adalah penuh, berarti tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita ketahui bahwa pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6 dari mana? 6 itu perkalian dari koefisien 6 itu hasil dari perkalian koefisien dari dua variabel, yaitu 3 dan 2. 3 kali 2, 6. Kemudian lanjut kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP diketahui. Contoh, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambarnya. HP-nya itu di sini. Nah, ini tidak tembus garis. Jadi di sini nih DHP-nya itu. Yang pertama ada A. A itu ada di nomor 1. Kemudian DHP-nya itu ke atas. Nah, jika ke atas maka DHP-nya itu lebih dari sama dengan. Nah, berarti A itu adalah Y sama dengan 1.
Kemudian untuk B itu ada di nomor 1 dan sumbunya ada di X. Kemudian selanjutnya DHP-nya ke sebelah kanan. Berarti untuk B itu X lebih dari sama dengan 1. Sekarang untuk C itu ada di sumbu X nomor 4. Nah, DHP-nya ke sebelah kiri. Sehingga C itu X kurang dari sama dengan 4. Sekarang untuk D. D itu ada di sumbu X-nya 7 dan sumbu Y-nya 6. Tadi kita ketahui bahwa koefisien dari X itu ada di Y, koefisien dari Y ada di sumbu X. Sehingga kita dapatkan bahwa D 6X tambah 7Y, karena DHP-nya itu ke bawah, maka tanda ketidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Nah, kemudian kalikan 6 kali 7, 42. Sekarang kita lanjut kepada soal cerita. Sebuah perusahaan pelayaran hendak mengangkut 240 mobil sedan dan 120 bus dengan 2 kapal feri jenis A dan feri jenis B. Feri A dapat mengangkut hingga 30 bus dan 30 sedan, sedangkan feri B dapat mengangkut 10 bus dan 70 sedan dalam sekali angkut. Jika biaya menggunakan sebuah feri A dan sebuah feri B masing-masing adalah Rp500.000 dan Rp300.000, maka biaya minimum yang dikeluarkan untuk mengangkut semua kendaraan tersebut menggunakan kedua jenis feri adalah. Nah, untuk menyelesaikannya kita misalkan kedua jenis feri. Ya, untuk feri A kita misalkan menjadi X, kemudian untuk feri B kita misalkan menjadi Y. Sekarang kita buat tabel seperti ini. X, Y keseluruhan, kemudian di baris ini kita isi dengan kategori-kategori yang ada di soal. Yang pertama itu ada sedan, yang kedua itu bus, yang ketiga ada harga. Yang pertama, untuk feri A bisa mengangkut 30 sedan dan untuk feri B 70 sedan. Untuk keseluruhannya adalah 240 mobil sedan. Untuk feri A itu bisa mengangkut 30 bus, kemudian untuk feri B mengangkut 10 bus, keseluruhannya adalah 120. Untuk feri A harganya adalah Rp500.000. Untuk feri B harganya Rp300.000. Nah, yang ditanyakan berarti keseluruhan dari harga. Kemudian kita uraikan menjadi fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini itu keseluruhannya sudah diketahui. Yang pertama 30X tambah 70Y kurang dari sama dengan 240. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena tentu saja pasti kurang dari keseluruhan tersebut. Kemudian yang kedua, 30X tambah 10Y kurang dari sama dengan 120. Nah, sedangkan untuk harga ini kita jadikan fungsi tujuan kita. Jadi, Fx, Y sama dengan 500.000X ditambah 300.000Y. Untuk F kendala, kita cari terlebih dahulu tipe-tipe dari pertidaksamaan tersebut. Yang pertama, menentukan tipe 30X tambah 70Y sama dengan 240. Kita buat tabel terlebih dahulu. Langsung saja, untuk X-nya adalah 0, maka Y-nya Y sama dengan 240 dibagi 70 adalah 3,42. Nah, kita sederhanakan menjadi 3. Kemudian jika Y-nya 0, berarti X-nya 240 dibagi 30, yaitu 8.
Sekarang kita tentukan tipot dari 30x tambah 10y kurang dari sama dengan 120. Jika x-nya 0, maka y-nya 120 dibagi 10, yaitu 12. Kemudian jika y-nya 0, maka x-nya 120 dibagi 30, yaitu 4. Nah, setelah itu kita buat grafiknya. Yang pertama ada 0,3 dan 8,0. Kita tarik garis lurus. Kemudian untuk yang kedua 0,12 dan 4,0. Kita tarik garis lurus juga. Nah, setelah itu kita tentukan DHP-nya. Karena di sini keduanya kurang dari sama dengan, maka DHP dari kedua pertidaksamaan tersebut ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nah, berarti DHP-nya ada di sini. Nah, setelah kita mengetahui DHP-nya, kita namai titik-titiknya. Di sini misalkan H, I, J, K. Nah, sekarang kita masuk ke F tujuan. Tadi F tujuan kita adalah 500.000 X ditambah 300.000 Y. Untuk titik H itu ada di 0,0. Sehingga kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Sehingga didapatkan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian untuk titik I itu ada 4,0. Kita substitusikan X-nya 4 dan Y-nya adalah 0. Kita kalikan 500.000 dikali 4 sama dengan 2 juta. Kemudian 300.000 dikali 0 sama dengan 0. Jadi untuk titik I menghasilkan 2 juta rupiah. Untuk nilai J itu masih belum diketahui di manakah titiknya. Nah, kita lewat terlebih dahulu. Kita masuk ke titik K. K itu ada di 0,3. Kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. 500.000 dikali 0 sama dengan 0, tambah 300.000 dikali 3 sama dengan 900.000. Jadi untuk titik K itu menghasilkan 900.000 rupiah. Nah, sekarang kita cari nilai J. Untuk mencari nilai J, kita eliminasi F kendala. Yang pertama ada 30X tambah 70Y sama dengan 240 dan 30X tambah 10Y sama dengan 120. Kita eliminasi sehingga didapatkan 60Y sama dengan 120. Y sama dengan 2 dari 120 dibagi 60. Nah, setelah kita ketahui Y sama dengan 2, kita substitusikan kepada salah satu persamaan tadi. Misal kita masukkan ke persamaan 30X ditambah 10Y sama dengan 120. 30X ditambah 20 sama dengan 120. Kita kurangi kedua ruas dengan 20 untuk mencari nilai X. Sehingga didapatkan 30X sama dengan 100. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 30, X sama dengan 3,3. Nah, kita sederhanakan menjadi 3. Nah, sesudah kita ketahui nilai X dan Y dari titik J, kita masukkan ke dalam persamaan. X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 2. 500.000 dikali 3 sama dengan 1.500.000 ditambah 300.000 dikali 2 sama dengan 900.000. Jadi untuk titik J adalah 2.100.000 rupiah. Karena tadi yang ditanyakan adalah berapa harga minimum, maka kita cari nilai terkecil yaitu 900. Berarti biaya minimumnya adalah 900.000. Kemudian soal lagi. Seorang penjahit menjual 2 jenis model pakaian. Model 1 dijual dengan harga Rp160.000 dan model 2 dijual dengan seharga Rp140.000. Model 1 menghabiskan kain batik sebanyak 1 meter
dan kain sutra sebanyak 3 meter. Sedangkan model 2 menghabiskan kain batik sebanyak 3 meter dan kain sutra sebanyak 2 meter. Jika penjahit hanya memiliki persediaan kain batik 126 meter dan kain sutra sebanyak 150 meter, tentukanlah penghasilan terbesar yang diperoleh penjahit ketika menjual berapa banyak model 1 dan model 2. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan kedua jenis. Yang pertama itu ada model 1 kita misalkan dengan X, model 2 kita misalkan dengan Y. Kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk harganya, yang pertama untuk model 1 harganya adalah 160.000. Kemudian untuk harga model 2 itu 140.000. Nah, untuk keseluruhannya kita akan cari. Kemudian untuk kain batik yang digunakan untuk model 1 itu ada 1, kemudian kain batik yang digunakan untuk model 2 itu ada 2. Keseluruhan dari kain batik adalah 126. Untuk kain sutra yang dipakai oleh model 1 ada 3 meter. Kemudian untuk kain sutra yang digunakan oleh model 2, 2 meter. Dan keseluruhan dari kain sutra tersebut adalah 150 meter. Sekarang kita buat app kendala dan app tujuannya. App kendalanya adalah yang ada keseluruhannya, yaitu yang pertama X tambah 2Y kurang dari sama dengan 126. Kemudian 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150. Untuk app tujuannya adalah 160.000 X ditambah 140.000 Y. Sekarang kita akan mencari titik potong app kendalanya. Yang pertama kita akan menentukan tipot dari X tambah 2Y sama dengan 126. Langsung saja untuk X-nya 0, maka Y-nya 120 dibagi 6, yaitu 63. Kemudian untuk Y-nya 0, maka X-nya tentu saja 126. Yang kedua, menentukan tipot 3X ditambah 2Y sama dengan 150. Kita buat tabel. Langsung saja, untuk X-nya 0, maka Y-nya 150 dibagi 2, yaitu 75. Kemudian, jika Y-nya 0, maka X-nya 150 dibagi 3, yaitu 50. Kita gambarkan grafiknya. Untuk yang pertama adalah 0,3, berarti di sini, dan 126,0. Kemudian yang kedua ada 0,75 dan 50,0. Kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, HP-nya sama ke sebelah kiri. Karena di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Berarti HP-nya sama seperti yang soal tadi, yaitu di sini. Kemudian kita masukkan kepada app tujuan. Kita misalkan A-nya di sini, kemudian B-nya ada di sini, yang C ada di sini dan D di sini. Kita masukkan kepada app tujuan. Yang pertama untuk A itu 0,0. Berarti hasilnya sudah pasti hasilnya adalah 0. Untuk yang B itu ada di 50,0. Kita substitusikan 160.000 dikali 50 ditambah 140.000 dikali 0. Hasilnya kalian bisa kalikan. Kemudian untuk yang C masih belum diketahui. Yang D ada di 0,63. Kita substitusikan 160.000 dikali 0 ditambah 140.000 dikali 63. Nah, kalian juga bisa kalikan. Sekarang kita akan mencari titik C. Sama seperti tadi, kita gunakan eliminasi app kendala. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 126 dan 3X tambah 2Y sama dengan 150. Kita eliminasi kedua bersamaan. Jadi
didapatkan negatif 2x sama dengan negatif 24. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, hasilnya x sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 12 ke dalam salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke yang x tambah 2y sama dengan 126. X kita rubah menjadi 12. Jadi 12 tambah 2y sama dengan 126. Kita kurangi kedua ruas dengan 12 sehingga kita dapatkan 2y sama dengan 114. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga didapatkan y sama dengan 57. Nah, setelah kita mengetahui x dan y-nya, kita masukkan ke titik C. 160.000 dikali 12 ditambah 140.000 dikali 57. Hasilnya 1.920.000 hasil dari perkalian 160.000 dikali 12 ditambah 7.980.000. Kemudian kita tambahkan dan hasilnya adalah 9.900.000 rupiah. Nah, karena yang kita tanyakan adalah nilai maksimal, maka kita lihat mana yang lebih besar, yaitu C, sehingga penghasilan terbesar adalah 9.900.000 rupiah. Dengan model satunya adalah yaitu X-nya 12 dan model 2-nya adalah Y-nya yaitu 57. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.